sampai di oke yang ini ya. Nomor 9 ya tadi. Nah, jadi untuk metode retrospektif rumusnya seperti ini. Nah, jadi ini ada soal ya hitunglah cadangan manfaat untuk anuitas wala usia 40 tahun 10 tahun ke depan menggunakan metode retrospektif jika diasumsikan mengikuti hukum de Moivre dengan omeganya 100 dan diketahui ini adalah 0,06. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ke rumusnya ya. Jadi rumusnya ada di premi dari eh, manfaat 10 tahun gitu ya dikali anuitasnya dikurangin dengan premi dikurangi dengan manfaat dibagi dengan 10E40. Nah, berarti tinggal kita cari saja satu persatu. Pertama, kita cari dulu. Nah, kenapa kita harus mencari nilai A40 dan A kecil 40? Karena kita mau mendapatkan nilai dari si A40. Nah, ingat A40 itu adalah si ya premi itu adalah A besar dibagi dengan A kecil. Makanya di sini saya cari dulu nih. Si A besarnya adalah integral 0 sampai ya. Ini batasnya itu adalah omega min X E min delta. Nah, di sini yang diketahui itu adalah I. Nah, kita cari dulu deltanya. Itu adalah ln dari 1 plus I. Ya, ln dari 1 plus 6%. Nilainya adalah 0,058 atau sebenarnya mendekati dengan 0,06. Nah, tinggal kita hitung ini nilainya adalah omega min X, dapatlah hasilnya 0,2785. Kemudian kita cari anuitasnya dengan rumus apa? 1 dikurang A40. Oke, A40 saja ya, ini tidak ada ini. A40 dibagi delta, nilainya 12,44. Nah, sehingga didapatlah nilai preminya ini adalah 0,0224. Setelah dapat nilai preminya, kita cari nih nilai dari si manfaatnya. Ya, ini berarti apa nih? Ini N year term. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Ya, jadi rumus secara umumnya A dari XN itu sama dengan AN dibagi omega min X ya. Nah, ini sebenarnya juga ada di sini ya. Kalau nanti mau lihat berarti kalau dia yang ini. Nah, ini ya rumus yang ini. Nah, jadi tinggal kita hitung dapat 0,1265 lalu kita cari ini nilai dari sini. Ya, ini adalah ya rumusnya NEX itu sama dengan E min delta N dikali apa? Omega min X min N dibagi omega min X. Nah, tinggal kita hitung. Dapatlah nilainya 0,4665. Setelah itu, kita cari A kecilnya. Nah, si A kecilnya ini, nah, kenapa tadi ya saya cari si yang 10E40 dulu, karena untuk mencari nilai dari si A4010 ini, kita akan membutuhkan nilai dari si A4010 dibagi dengan delta. Di mana di sini rumus dari si A4010 itu adalah penjumlahan dari yang n year term dengan endowment ya. N year term A4010 ditambah ya, ditambah dengan N EX.
Nilai dari N, E, X. Nah, makanya di sini rumusnya jadi 1 dikurang 0,1265 ini nilai dari si A-nya, kemudian yang ini adalah rumus dari nilai dari si NEX-nya. Dibagi delta, dapatlah nilainya 10,224. Setelah semuanya dapat, tinggal kita masukkan masing-masing nilainya. Ya, ini tadi adalah nilai si premi ya. Ini P, yang ini adalah A, yang ini A besar, yang ini adalah si NEX ya, nilainya 0,2197. Ya, seperti itu. Jadi, tetap konsepnya adalah kita tulis dulu rumus secara umumnya, baru tentukan poin-poin yang mau kita hitung nilainya. Jadi, begitu kita sudah mendapatkan ini ya, rumus yang ini. Nah, kita cari masing-masing poinnya. Misal kayak ini, si PA40 itu rumus secara umumnya sama dengan apa? Kemudian si A4010 ini juga rumus secara umumnya itu seperti apa? Dan begitu seterusnya, nanti baru kita cari ada nggak sih kaitan antara yang satu dengan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada, berarti mana-mana dulu nih yang harus kita kerjakan biar kita tidak melakukan perhitungan ulang. Contoh kayak ini tadi. Nah, ternyata ada hubungan si ini ya, si anuitasnya ini dengan si 10E40 ini dan juga si eh, manfaatnya. Nah, jadi makanya saya buat dulu dari si manfaatnya dulu, baru ke si NEX-nya, baru ke si anuitasnya, gitu. Biar apa? Biar saat di sini nanti kita nggak perlu menghitung lagi, tinggal masukkan aja nilai yang sudah ada, kayak gitu. Nah, setelah dapat baru nanti tinggal dihitung saja hasil akhirnya. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke lah ya, kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya kasusnya kalau misalnya dia discrete. Nah, kalau kasusnya discrete, ya sebenarnya sama saja ya. Nah, jadi yang terpenting tadi ini kita tahu rumusnya ini. Nah, ini ada rumusnya. Sudah saya rangkum juga. Ya, jadi kalau seumur hidup notasinya seperti ini. Ya, ini bentuk lainnya adalah KVAX ya. Nah, sama saja ya. Kemudian si V ini sebenarnya ya VX itu sama aja dengan VAX. Ya, semua sama. Yang kayak gini juga ini. Nah, ini berarti dia sama saja lah dia dengan KVAXN seperti itu. Nah, ini rumus-rumusnya. Nanti bisa dilihat dan dicatat sendiri. Nah, ini sama satu lagi ada. Nah, jadi sekarang adalah kita lihat contoh. Nah, jadi di sini contohnya suatu asuransi jiwa seumur hidup diskret penuh membayar sebesar 1.000 untuk seseorang berusia 50 tahun, diketahui informasi seperti ini. Nah, jadi dari sini diketahui bahwasanya PA50-nya itu adalah 0,025, lalu nilai A61-nya itu adalah 0,44, kemudian diketahui Q60-nya adalah 0,02 dan I-nya adalah 0,06. Nah, yang ditanya adalah nilai dari 1.000 ya dikali dengan 10 VA50 ya. Nah, jadi rumusnya adalah
Ya, tinggal 1000 kita kalikan dengan yang ini tadi rumusnya apa? Ya, A 50 plus 10 dikurang P A 50 dikali dengan A 50 plus 10. Nah, dapatlah rumus umumnya seperti ini. Nah, tinggal kita cari tahu dulu nih. Ingat ya bahwasanya AX itu sama dengan V dikali QX ditambah V dikali VX dikali AX plus 1. Nah, ingat hubungan dari rumus yang ini ya. Nah, jadi A60 itu adalah V dikali Q30 ditambah V dikali P60 dikali dengan A61. Nah, yang ada di sini kan A61 dan Q60. Si V-nya berarti kita ingat rumus dari V itu adalah apa? 1 plus I pangkat min 1. Kemudian nilai dari si V60 ini ingat apa? P60 sama dengan 1 dikurang Q60. Seperti itu. Nah, dapatlah nilainya itu adalah 0,4257. Lalu untuk yang ini, ya, si anuitas ingat lagi. AX itu sama dengan 1 dikurang AX dibagi dengan D dibagi dengan D ya. Kalau tadi di continue ya. Kalau continue itu dia 1 dikurang A dibagi delta ya. Nah, kalau di discrete dia A-nya itu 1 dikurang A, ini seperti ini ya, dibagi dengan D. Nah, ingat lagi rumus D. D itu adalah I dibagi 1 plus I ya, atau bisa kita tulis I dikali dengan V. Nah, jadi tinggal kita hitung, dapatlah nilainya 10,14. Nah, kalau kita hitung nilainya, ya, itu dapatlah dia sekitar 172. Jadi cadangan manfaatnya adalah 172. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak? Oke lah ya, saya lanjut dulu. Nah, ini nomor 11. Jadi, pertanyaannya adalah diketahui bahwasanya dia mengikuti ilustratif lab table dengan I-nya adalah 0,06. Hitunglah nilai dari 2VA65 ya menggunakan discrete fate insurance formula. Nah, jadi rumus dari ini si discrete fate insurance formula ini bisa sebenarnya ada di buku ini, di buku MLC ya. Rumusnya itu adalah TVAX sama dengan AX plus T kita kalikan dengan 1 dikurang PAX dibagi PAX plus T. Nah, untuk menghitungnya ini kita tinggal mengacu pada tabel ilustrasi ini ya. Nah, jadi ada tabel ilustrasi. Nah, oke. Oke. Nah, oke sebentar. Oke.
Nah, ya. Jadi, pertama kita mau tahu nilai dari A67. Ya, cara ngebacanya tinggal kita lihat saja. Ini kita mau mencari nilai dari sini. Oke, ternyata dia itu adalah ini ya, si 1000 AX. Nah, kita scroll aja sampai ketemu X-nya itu 67. Oh, ternyata X67 itu di sini nih. Nah, nilainya adalah yang ini. 469,47. Nah, tetapi yang 469,47 ini adalah nilai dari 1000 A67. Nah, yang mau kita cari adalah A67, berarti tinggal A67 sama dengan 469,47 dibagi dengan 1000. Ya, jadi nilainya adalah nih 0,469,47. Jadi tabel ini cukup membantu ya. Jadi tidak perlu kita capek-capek lagi menghitung, nanti tinggal dipakai saja. Nah, untuk nentuin si preminya gimana? Ya, ingat aja tadi ya rumus dari apa? Si PAX itu apa dia? AX dibagi dengan AX. Nah, berarti kita lihat lagi di sini. Ya, kita kan mau misal mencari yang mana nih? PA65 ya. PA65 berarti sama dengan A65 A65 itu sorry. A65 ya, A65 dibagi dengan A65 ya. Ini ada titik dua ya karena dia diskret. Nah, tinggal kita lihat saja di sini. A65, oh berarti kita naik ke atas di sini. Oh, A65 itu adalah ini. 439,80. Oke, ini sama dengan nah A65 ini kan ada yang ini kan dikali 1000 berarti A65 itu 0,43980 dibagi dengan A65. Nah, kita lihat ya. Di sini si E-nya itu mana nih nilai dari si A. Nah, ini si AX itu ini ya. Nah, berarti nilainya adalah 9,8967 ya. Ini 9,8969. Nah, ini kalau kita hitung nilainya adalah 0,0444. Nah, hal serupa kita terapkan di si PA67-nya ya. Tinggal kita lihat di tabelnya saja. Nah, kalau kita hitung dapatlah nilainya 0,05. Nah, jadi hasilnya adalah 0,05. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kemana sih Irfan? Tadi datang dia. Pulang. Jadi, oke, gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Tidak? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini contoh 12. Jadi diketahui informasi seperti ini. Nilai dari si kalau yang di akhir itu berarti dia pure endowment ya. Pure endowment untuk 101 2 itu dia 0 sama dengan 103 100,3. Kemudian nilai dari eh, anuitas untuk 101,2 itu ada 1,2381 dan nilai anuitas dari 100,3 itu 1,4717 dan D-nya itu 0,05. Nah, yang ditanya adalah ini sebenarnya ditanya itu adalah cadangan manfaat untuk seseorang berusia 100 tahun ya dengan asuransinya 3 tahun
dia secara. Nah, ini dia berarti kalau di depan itu adalah n year term ya. Nah, ini kasusnya n year term. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ke rumus dasarnya. Nah, jadi ada 3 poin yang mau kita cari di sini. Nah, pertama saya cari poin yang satu dulu. Nah, poin satu, ingat apa tadi kalau misalnya kita punya A itu sama dengan A yang dia di depan, ya dikurangin dengan ditambah dengan A yang dia di belakang. Nah, karena kita mau cari nilai yang ini berarti apa? Ya A di depan itu sama dengan eh, A dikurangin dengan A di belakang. Nah, perhatikan tadi apa? Di sini diketahuin bahwasanya si A belakangnya itu nilainya 0. Ya, si A belakang ini nilainya adalah 0. Berarti A depannya itu sama dengan A. Nah, A itu apa? Ingat tadi, A itu sama dengan A kecil itu satu dikurang A dibagi dengan D. Maka dari sini kita punya apa? Ya, kita punya A itu sama dengan A di sorry bukan A ini satu ya satunya di depan satu dikurang dengan AD. Nah kita punya ini. Nah jadi tinggal kita masukkan saja ya ini karena sudah ada nilainya ya satu dikurang D-nya adalah 0,05 dan si anuitasnya itu 1,2381 maka dapat 0,938. Nah kemudian dengan cara yang serupa kita bisa dapatkan nilai dari si preminya. Premi itu A besar dibagi A kecil. Nah, A besarnya sama konsepnya seperti yang di atas ini. Ya, mirip seperti ini. Tinggal kita masukkan nilainya, didapatlah nilainya 0,6953. Oke, kemudian tinggal kita masukkan saja ke rumusnya ini. Nah, nilai dari si anuitas 102 ini ternyata tadi sudah ada di soal. Nah, ini sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi kita nggak perlu hitung lagi poin ketiga. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja, dapatlah hasilnya 0,158. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, ya kita lanjut dulu. Nah, ini contoh 13. Jadi di sini diketahui bahwasanya suku bunganya 5% dan mengikuti lab table sebagai berikut. Nah, ini tanya itu adalah satu cadangan manfaat untuk 1 tahun ya. Jadi masukkan rumusnya. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Karena di sini dia menggunakan LX, berarti kita cari dia ya menggunakan rumus yang ini. Jadi rumus dari si AXN itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N min 1 dari V pangkat K plus 1 dikali dengan KPX dikali QX plus K ya ini rumusnya. Nah, berarti ini kalau kita jabarkan jadi apa? Ketika K-nya 0 berarti sama dengan V dikali eh Q ya. Q98 ditambah ketika dia K-nya sama dengan 1 berarti V kuadrat dikali dengan eh, PX dikali dengan si Q99. Nah, tetapi di sini Q99 itu 1 dikurang P99 sama dengan 1 dikurang L100 dibagi L
99. Nah, L100-nya itu 0. Berarti ini sama dengan 1. Nah, maka ini nilainya adalah sama dengan 1. Jadi kalau kita masukkan, ya ingat tadi V itu 1 plus I pangkat min 1, maka ini nilai dari Q98 yaitu 1 dikurang L99 dibagi L98. Kemudian yang ini berarti nilai dari si P PX ya, di PX 98 ya. Berarti P98 sama dengan L99 dibagi L98. Nah, kalau kita hitung nilainya adalah 0,934. Nah, kemudian untuk anuitasnya ini kita tinggal gunakan rumus yang umum ya. 1 dikurang A dibagi dengan D. Nah, kemudian untuk yang ini juga sama ya. Dengan pakai rumus ini berarti kita bisa jabarkan nih bentuknya apa ini. Ketika K-nya 0 berarti ini sama dengan V dikali dengan Q97. Ketika K-nya 1 berarti V kuadrat dikali dengan P97 dikali dengan Q98. Lalu ketika K-nya 2 berarti V pangkat 3 dikali dengan berarti oke ini berarti jadinya 2P97 dikali Q99. Ya, 99. Nah, perhatikan bahwa apa? 2P97 ini sama dengan P97 dikali P98 ya. Pembuktiannya ini sama aja dengan L99 dibagi L97 sama dengan L99 dibagi L98 dikali L98 dibagi L97 ya. Nah, ini kan sebenarnya sama saja nilainya ya. Nah, ini adalah nilai dari si P90 ini P98 ya. P98, kemudian yang ini itu adalah nilai dari P97. Nah, jadi ini sama dia dengan P97 dikali P98. Nah, Q99-nya adalah 1 dikurang L100 dibagi dengan L99. Lagi-lagi ini nilainya adalah sama dengan 1 ya. Kemudian apa lagi nih? Kalau yang ini berarti apa? L99 dibagi L98 ya, ada nilainya ya. Nah, ini kalau kita hitung nilainya, nah akan didapat nilainya 0,9385. Nanti dihitung sendiri ya, dicoba buktikan. Kemudian, tinggal kita cari nilai dari anuitasnya dengan konsep rumus yang sama. Ya, lagi-lagi 1 dikurang A dibagi D. Setelah itu, barulah kita cari preminya, yaitu apa? Ini A besar dibagi A kecil, dapat 0,727. Kemudian kita hitung, nah ini dapat nilainya itu negatif. Ya, tapi memang dari segi kunci jawabannya nilainya memang negatif ya. Jadi kayaknya memang ada kesalahan dalam pembuatan soalnya. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini contoh 14 ya. Oke, dia masih menggunakan illustrative live table. Nah, ditanya adalah nilainya ini. Nah, jadi ini tinggal kita masukkan rumusnya secara umum dulu. Nah, baru kita cari ya. Nah, ini itu nilainya sama dia dengan 10E70. Kalau yang si P ini berarti nilainya adalah apa? Si A 60 20 dibagi dengan A
60, 20. Nah, yang ini tadi adalah 20E60, kemudian yang ini adalah nilainya A60-nya kita kurangin dengan 20E 60, oke, dikalikan dengan hmm, 60. Oke, dikali dengan A60 ya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Yang ini nilai dari si A70 10. Nah, ini tinggal kita lihat di tabel yang tadi ya. Nah, ini di tabel ilustratif ini. Nah, di tabel ilustratif ini ada nilainya semua ya. Yang pertama ini adalah 20E60. Nah, ini adalah 20E ya. Ini untuk yang 20E, tadi kita mau cari 20E60. E60 di atas yang ini. Nah, nilainya adalah sekian ya. Ini 149,06. Makanya ini ingat ini nilai dari 1000 dari eh, 20E60. Nah, maka kalau untuk 20E60-nya tinggal kita bagi dengan 1000. Nah, hal yang sama berarti bisa kita cari juga nih nilai dari si 10E70. Nah, yang 10E itu di sini. 10E70 berarti nilainya oke yang ini. 330,37 ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja nilainya. Nanti kita hitung dapatlah nilainya adalah 0,2347 seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, ini soal terakhir masih sama menggunakan Illustrative Lab Table. Ditanya adalah nilai dari ini. Nah, perhatikan bahwasanya di sini T-nya itu sama dengan N. Nah, kita bisa lihat di rumusnya di sini, ya, ketika T-nya itu sama dengan N mana yang tertunda. Oke, tidak ada di sini. Sini. Nah, ketika ya K-nya lebih besar sama dengan N, maka dia rumusnya menjadi AX plus K. Nah, berarti untuk soal yang terakhir ini, karena di sini ya dia sama dengan, berarti ini sama aja dia dengan A 55 ditambah 20 sama dengan A75. Nah, si A75 ini bisa kita lihat nilainya di sini. A75 nilainya adalah 7,2120. Nah, maka jawabannya 7,7120. Seperti itu saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, aman ya. Nah, jadi seperti itu saja. Kuncinya tadi sih memang ya. Kalian harus banyak berlatih mengerjakan soal-soalnya. Ya, ini tadi mungkin beberapa yang emang sengaja buat secara singkat. Nanti kalian coba kerjakan secara lengkapnya itu seperti apa ya. Kayak ini kan sebenarnya sudah saya tuliskan juga ya rumus-rumusnya. Nanti silakan dikerjakan secara lengkap ya, sambil untuk mengasah kemampuan kalian ya. Nah, oke, untuk tabel ilustratifnya kalian punya atau tidak? Di Bakmi ada nggak ya? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu ya di Bakmi itu. Oh ada. Oke. Baik.